Halo YouTuber, jumpa lagi dengan Kang Basir. Sekarang Kang Basir akan berbagi pengalaman tentang 5 browser terbaik, tercepat yang perlu kita kenal. Nah, 5 browser itu adalah, kita lihat di layar. Yang pertama adalah Firefox, dan yang kedua adalah Google Chrome, ketiga Opera Browser, keempat UC Browser, dan kelima Vivaldi. Nah, teman-teman penasaran? Teman-teman pengen tahu bagaimana sejarahnya dan bagaimana cara pengoperasiannya? Tapi sebelumnya, subscribe dulu di channel Kang Basir. Jangan kemana-mana. Nah, kita bahas yang pertama adalah Mozilla Firefox. Ini Mozilla Firefox ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Mozilla Firefox ini aslinya bernama Phoenix, dan kemudian untuk sesaat dikenal sebagai Mozilla Firebird atau peramban web lintas platform bebas dan sumber terbuka yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. Nah, Mozilla Firefox ini dibuat pada tanggal 9 November 2004. Nah, jadi Mozilla Firefox ini adalah browser paling lama, bahkan lahir sebelum Google Chrome. Nah, Mozilla Firefox ini mendapat sambutan yang sangat bagus dari pihak media termasuk Forbes dan Wall Street Journal. Nah, Mozilla Firefox ini bisa diinstal di Windows, di Mac atau Linux, dan terakhir bisa di Android pula. Bagaimana cara pengoperasiannya? Ya, seperti biasa. Nah, apalagi di sini teman-teman sudah disediakan shortcut bagi browser-browser yang sering kita kunjungi. Nah, misalkan ini YouTube, Facebook, Wikipedia, Reddit, Amazon, Twitter. Nah, jadi kita tinggal klik saja. Nah, seperti ini, otomatis browser sudah siap dipakai. Nah, bagaimana cara membersihkan penjelajahan atau clear cache dan cookiesnya? Nah, kita klik yang garis 3 di sebelah kanan atas, kemudian ke pengaturan, kemudian ke privasi dan keamanan, kemudian hapus data, klik hapus, kemudian hapus riwayat, hapus. Maka data, cookies, dan riwayat penjelajahan itu sudah terhapus. Nah, bagaimana cara menambah tab? Nah, ini tinggal klik tab. Bagaimana cara menambah window? Ya, di sini bisa klik kanan, buka jendela baru. Ada juga cara menambah jendela mode pribadi baru. Tinggal klik kanan, tinggal klik. Maka muncullah banyak jendela seperti ini. Seperti ini, jendelanya bisa banyak. Nah, selanjutnya kita ke Google Chrome. Kita ke Google Chrome ya teman-teman. Nah, Google Chrome ini adalah sebuah peramban web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Proyek sumber terbukanya sendiri dinamakan Chromium. Nah, versi betanya Google Chrome diluncurkan pada tanggal 2 September 2008 dalam 43 bahasa. Versi Mac OS dan Linux sudah dirilis. Google Chrome pertama kali dirilis pada tanggal 2 September 2008 tadi, yang saat itu hanya Microsoft
window karena masih dalam status beta. Lalu pada tanggal 11 Desember pada tahun yang sama Google Chrome diluncurkan untuk sistem operasi karena telah mencapai versi stabil. Nah, jadi Google Chrome adalah browser kedua yang lahir setelah Mozilla Firefox. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Google Chrome atau Google yang dibuat oleh Google itu mendapatkan rating pertama atau yang paling favorit. Nah, bagaimana cara browsernya? Ya kalau mau ke YouTube ini sudah ada, tinggal klik YouTube. Mungkin kalau ini nambah new tab tinggal tulis facebook.com, facebook.com dan selanjutnya. Nah, Google Chrome ini bagaimana cara membersihkan historinya, cookies dan clear browsing data, yaitu tinggal klik sini kemudian clear data. Kang Basir ulangi ya, titik 3 di atas, klik history, kemudian clear browser, ini diklik semua, ininya all time, kemudian clear data. Nah, inilah browser yang kedua yang Kang Basir ini. Kalau mau new window tinggal klik kanan di pas Google-nya, kemudian new window, atau penjelajahan yaitu new incognito window. Maka lahirlah window baru seperti ini. Kan ada 3 window. Oke. Yang selanjutnya yang ketiga adalah Opera browser. Ini adalah Opera browser. Nah, Opera browser sejarahnya seperti ini. Opera adalah peramban perangkat web dan paket perangkat lunak internet antar platform. Opera terdiri dari kumpulan perangkat lunak untuk internet seperti peramban web, serta perangkat lunak untuk membaca dan mengirim surat elektronik. Opera dibuat oleh Opera Software yang bermarkas di Oslo, Norwegia. Opera dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Microsoft Windows, Mac OS 10, Solaris, FreeBSD dan Linux. Nah, Opera itu diluncurkan pada tahun 1995. Wah, maaf nih teman-teman, ternyata Opera itu adalah browser paling tua, browser pertama kali. Kita tadi kan Mozilla Firefox itu 2004 ya. Kemudian Chrome adalah 2008 dan ini adalah 1995. Opera ya, waktu itu hanya untuk handphone. Nah, terakhir dibuatlah Opera Web. Opera ini mulai dibuat pada tahun 1994 sebagai sebuah proyek penelitian Telenor, perusahaan telekomunikasi terbesar di Norwegia. Pada tahun 1995, Telenor bercabang menjadi perusahaan terpisah bernama Opera Software ASA. Opera pertama kali diluncurkan pada versi 2.0 pada tahun 1996 dan hanya beroperasi pada Microsoft Windows. Nah, bagaimana cara operasinya? Nah, seperti ini. Opera tinggal plus ya. Di sini sudah ada shortcut seperti ini, klik Facebook. Nah, new tab lagi, di sini sudah ada detikcode.com. Nah, bagaimana cara clear cache dan cookiesnya? Yaitu klik yang O-nya, teman-teman, klik O-nya, kemudian history, kemudian clear browsing data. Nah, di sini klik all time ya, teman-teman. Ini di checklist semua, kemudian clear data. Nah, ini lagi loading ya.
Nah, di sini juga Opera ada shortcut seperti ini. Ada ini Facebook Messenger, ada WhatsApp, dan ada Instagram. Misalkan kita klik WhatsApp, maka muncullah seperti ini. Klik Opera Browser muncul seperti ini. Klik Instagram muncul seperti ini. Nah, kelebihan dari Opera adalah dia bisa disetting VPN. Nah, VPN-nya pun ada yang gratis. Ini VPN diklik, tinggal di on kan saja. Nah, kemudian browser yang selanjutnya yang keempat adalah UC Browser. UC Browser adalah sebuah aplikasi penjelajahan web untuk telepon genggam yang diluncurkan pada tahun 2004. Wah, ini berarti bareng dengan Mozilla Firefox. UC Browser dapat digunakan di semua sistem operasi telepon genggam. Pada bulan Juni 2011, UC Browser merilis U3 kernel, produk hak milik perusahaan, mirip seperti mesin mobil. Browser yang memiliki U3 dapat memberikan user pengalaman web surfing yang cepat, nyaman, dan aman. Nah, jadi peluncuran awalnya adalah Agustus 2004. Kemudian dirilis stabil hingga versi 13.0.8.1291 untuk perangkat Android. Nah, UC Browser juga sangat banyak shortcut-shortcutnya ya. Jadi kalau mau browsing tinggal ini aja. UC Browser di sini udah ada nih. Mau ke Google ke sini, mau ke YouTube tinggal klik sini, mau ke Facebook tinggal klik sini, Wikipedia klik sini, Yahoo, Bing, MSN, Twitter, Instagram, dan di sini lebih banyak lagi. Jadi lebih memudahkan kita untuk masuk ke browser. Misalkan tinggal klik ini, langsung ke YouTube. Nah, di sini juga ada kelebihannya dari UC Browser ya teman-teman. Kalau ini diklik, maka iklannya diblok. Jadi kalau kita nyetel YouTube tidak ada iklannya. Nah, ini kalau diklik ini maka iklannya diblok. Jadi kalau teman-teman mau nonton YouTube tanpa ada iklan, ya ini tinggal diklik enable now, maka video yang Anda tonton tidak ada iklannya. Kemudian kalau mau new window tinggal klik kanan, di bawahnya new window seperti ini nantinya, atau new incognito window itu kalau mau penjelajahan pribadi yang tidak tercatat historinya seperti itu. Nah, bagaimana cara clear cache dan cookiesnya? Di sini ada garis 3 di sebelah kanan seperti Mozilla itu. Kemudian di sini klik history. Kemudian di sini clear browser data. Di sini klik the beginning of time. Kemudian di sini klik aja semuanya. Kemudian di sini clear browsing data. Nah, maka sudah terhapus semua. Nah, selanjutnya adalah Vivaldi. Nah, mungkin teman-teman baru ya melihat ada Vivaldi juga. Nah, ini Vivaldi. Vivaldi merupakan peramban web gratis yang dikembangkan oleh Vivaldi Technologies, sebuah perusahaan yang didirikan oleh pendiri dan mantan CEO Opera Software. Nah, jadi sama ya pendirinya itu dengan yang mendirikan Opera, yaitu John Stevenson von Tetzschner dan Tatsuki Tomita. Peramban ini ditujukan kepada pengguna Opera yang tidak menyukai transisi dari Presto ke Bling, yang menyebabkan hilangnya fitur populer dari peramban itu. Vivaldi ditujukan untuk menghidupkan kembali fitur populer Opera 12 dan memperkenalkan fitur
inovatif terbaru. Perambahan ini dimutakhirkan setiap minggu dalam bentuk snapshot dan telah memperoleh ketenaran sejak versi pratayang teknis. Nah, peluncuran awalnya adalah tanggal 6 April 2016, yaitu 4 tahun yang lalu. Nah, pada tanggal 3 November 2016, Vivaldi Technologies meluncurkan versi beta pertama Vivaldi dan mengumumkan bahwa versi pratayang teknis telah diunduh lebih dari 2 juta kali. Nah, Vivaldi ini tersedia 41 bahasa yang dikembangkan. Sistem operasinya bisa Windows 7 dan lebih baru lagi, ya pokoknya all window, dari Windows 7 ke 8, 10 itu bisa. Kemudian iOS OS X atau OS 10 dan Linux. Nah, bagaimana cara operasinya? Seperti ini, sama ada shortcutnya. Ini kalau mau ke booking.com, ini kalau mau ke YouTube, ini kalau mau ke Walmart, Amazon, eBay dan lain-lain. Ini tinggal klik aja ke YouTube, maka YouTube-nya akan tayang seperti ini. Kalau mau new window ya sama, di bawah ini diklik, klik kanan, new window seperti ini. Tuh, jadi 2 window kan teman-teman. Seperti ini, dan tinggal tambah-tambah lagi. Kalau mau new tab ya tinggal ini plusnya ditambah. Nah, mudah kan? Nah, tinggal di sini tulis alamatnya, misalkan www.facebook.com. Seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana cara membersihkan riwayat, clear cache dan clear cookiesnya? Ini tinggal diklik menu V-nya, kemudian lari ke tool, kemudian di sini delete browser data. Ini klik all saja, kemudian ini delete data for all time saja, kemudian di sini delete. Maka semua data sudah bersih, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini dalam membahas 5 browser terkenal, tercepat dan terbaik yang ada di dunia digital saat ini. Nah, semoga bermanfaat dan menambah wawasan dari teman-teman dan termasuk saya sendiri. Apabila ada salah-salah kata, Kang Basir mohon maaf. Sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen di channel Kang Basir. Dan salam, sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.